Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan tema pengaruh timbal balik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan anggota yang pertama, Ajeng Ayu Rengganis dari kelas A, yang kedua saya sendiri Nur Hasbina dari kelas A, yang ketiga Putri Regita Wijaya dari kelas B, dan yang terakhir Hasmiati Sherlin dari kelas B. Saya Ajeng Ayu Rengganis akan membawakan materi mengenai pembinaan dan tanggung jawab pada lingkungan keluarga. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang pertama dan utama. Pertama maksudnya bahwa kehadiran anak di dunia ini disebabkan hubungan kedua eksistensi orang tua untuk menjadikan anak tidak hanya sebagai seorang individu, tetapi juga memberikan pendidikan anak untuk menjadi individu yang tumbuh dan berkembang. Sedangkan utama maksudnya adalah bahwa orang tua bertanggung jawab pada pendidikan anak. Hal ini memberikan pengertian bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan yang tidak berdaya, keadaan penuh ketergantungan dengan orang lain, tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Maka lingkunganlah yang akan menentukan kemana anak itu dewasa. Dengan demikian, menunjukkan bahwa kehidupan seorang anak pada saat itu benar-benar tergantung pada orang tua. Beberapa hal yang memegang peran penting keluarga sebagai fungsi pendidikan dalam membentuk pandangan seseorang meliputi pendidikan berupa pembinaan akhlak dan akidah, keilmuan atau intelektual, kreativitas, serta kehidupan pribadi dan sosial. Pertama, pembinaan intelektual. Pembinaan intelektual memiliki peran yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas manusia, baik intelektual, spiritual, maupun sosial. Karena manusia yang berkualitas akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dengan adanya pendidikan, maka pembinaan intelektual dalam kehidupan keluarga dapat berjalan secara logis. Dan yang kedua, pembinaan akidah dan akhlak. Mengingat keluarga dalam hal ini lebih dominan untuk memberikan dasar-dasar keimanan terhadap anak sejak mulai memahami, maka seorang tokoh terkemuka bernama Al-Ghazali memberikan metode mengenai pendidikan tentang akidah dan akhlak melalui cara pemahaman dengan menghafal. Ketika seorang anak mau menghafal lalu memahaminya, akan tumbuh dalam dirinya sebuah keyakinan dan pada akhirnya membenarkan apa yang diyakininya. Inilah proses yang dialami anak pada umumnya. Yang ketiga, pembinaan kepribadian dan sosial. Pembentukan kepribadian terjadi melalui proses yang sangat panjang. Dalam hal ini, orang tua diwajibkan untuk menanamkan pentingnya memberi support kepribadian yang baik bagi anak didik yang relatif masih muda dan belum mengenal pentingnya arti kehidupan berbuat baik. Hal ini cocok dilakukan pada anak sejak dini agar terbiasa berperilaku sopan santun dalam bersosial dengan sesamanya. Untuk memulainya, orang tua bisa mengajarkan agar dapat berbakti kepada orang tua, agar kelak anak dapat menghormati orang yang lebih tua dari. Peran keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat dan kegiatan yang berhubungan dengan anak dalam posisi dan situasi tertentu. 1. Menjamin kehidupan emosional anak. Kehidupan emosional ini merupakan salah satu faktor terpenting untuk mendukungnya perkembangan seorang pribadi. Berdasarkan penelitian, terbukti adanya kelainan-kelainan dalam perkembangan pribadi individu disebabkan oleh kurangnya perkembangan kehidupan emosional ini secara wajar. Antara lain yang pertama ada anak-anak yang sejak kecil tinggal di panti asuhan atau di rumah sakit kebanyakan memiliki kelainan-kelainan jiwa seperti menjadi seorang anak yang pemalu, agresif, dan lain-lain. Dan pada mulanya itu disebabkan karena kurangnya kasih sayang yang sebenarnya merupakan bagian dari emosional. Lalu yang kedua, memberikan dasar pendidikan moral. Keluarga dalam hal ini juga memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan dasar-dasar moral bagi anak yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai yang dapat dicontoh oleh anak. Dalam hubungan ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa rasa cinta, rasa bersatu, dan lain-lain persamaan dalam keadaan jiwa yang pada umumnya sangat berfaedah untuk berlangsungnya pendidikan budi pekerti terdapatlah di dalam hidup keluarga dan dalam sifat yang kuat dan murni, sehingga tidak dapat pusat-pusat pendidikan lainnya yang menyamainya. Memang biasanya tingkah laku, cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak. Teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif, yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru. Dan hal ini
penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian anak. Yang ketiga, memberikan dasar pendidikan sosial. Dalam kehidupan keluarga merupakan basis-basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak. Sebab pada dasarnya keluarga merupakan suatu lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak dapat dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong royong, serta kekeluargaan, menolong saudara dan tetangga yang sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, kedamaian, dan keserasian antar keluarga. 4. Peletakan dasar keagamaan. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk mengenalkan dasar-dasar kehidupan beragama. Dalam hal ini tentu saja terjadi dalam keluarga. Anak-anak seharusnya dibiasakan ikut serta ke tempat ibadah bersama untuk menjalankan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah-ceramah keagamaan. Kegiatan seperti ini besar pengaruhnya terhadap kepribadian anak. Kenyataan membuktikan bahwa anak semasa kecilnya tidak tahu menahu dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan, tidak pernah pergi bersama orang tua ke tempat ibadah untuk melaksanakan ibadah, mendengarkan khutbah atau ceramah, dan lain sebagainya, maka setelah dewasa mereka itu tidak ada perhatian terhadap hidup keagamaan. Kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada anak untuk menghadapi suasana hidup keagamaan. Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan kehidupan keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagai besar diambil dari kedua orang tua dan dari anggota keluarga yang lain. Nama saya Nuraslina. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembinaan dan tanggung jawab pendidikan sekolah. Pembinaan pendidikan yang dilakukan kepada anak terhadap lingkungan keluarga akan membentuk sikap, tingkah laku, cara merasa, dan bereaksi anak terhadap lingkungannya. Untuk dapat memahami usaha pembinaan dan rasa tanggung jawab pendidikan yang dilakukan oleh sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, ada baiknya dikemukakan pengertian yang berkaitan dengan pendidikan informal, formal, dan non-formal. Dalam buku administrasi lembaga karangan Dr. Hadari Nawawi dikatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendidikan formal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja, berencana, terarah, dan sistematis melalui suatu lembaga pendidikan yang disebut dengan sekolah. Yang kedua, pendidikan informal adalah usaha pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja tetapi tidak berencana dan tidak sistematis di luar lingkungan keluarga. Yang ketiga, pendidikan non-formal adalah pendidikan yang diselenggarakan secara sengaja dan berencana tetapi tidak sistematis di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Semua usaha yang diselenggarakan oleh ketiga lembaga itu tertuju pada suatu tujuan umum, yaitu untuk membentuk peserta didik mencapai kedewasaannya, sehingga ia mampu berdiri sendiri di dalam masyarakat sesuai dengan nilai dan norma yang telah berlaku di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, semua usaha pendidikan membantu perkembangan dirinya. Menurut pasal 9 ayat 2 UU Sistem Pendidikan Nasional yang diundangkan pada tanggal 27 Maret nomor 2 tahun 1989, dinyatakan bahwa suatu pendidikan yang disebut dengan sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan. Tanggung jawab sekolah sebagai lembaga pendidikan formal didasarkan atas 3 faktor, yaitu yang pertama, tanggung jawab formal. Kelembagaan pendidikan sesuai dengan fungsi tegasnya dan mencapai tujuan pendidikan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab keilmuan. Berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercaya kepadanya oleh masyarakat sebagaimana tertuang pada pasal 13, 15, dan 16 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, tanggung jawab fungsional. Tanggung jawab yang diterima sebagai pengelola fungsional dalam melaksanakan pendidikan oleh para pendidik yang diserahi kepercayaan dan tanggung jawab laksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai limpahan wewenang dan kepercayaan serta tanggung jawab yang diberikan kepada orang tua, peserta didik, pelaksanaan tugas tanggung jawab yang dilakukan oleh para pendidik profesional ini berdasarkan atas program yang telah terstruktur. Saya Asmiati Serlin. Saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan tanggung jawab pada lingkungan masyarakat. Masyarakat dari segi sosiologi adalah sekumpulan manusia yang bertempat tinggal dalam suatu kawasan
dan saling berinteraksi sesamanya untuk mencapai tujuan. Secara kualitatif, bangsa, suku, kebudayaan, agama, lapisan sosial, sehingga menjadi masyarakat yang plural. Secara fungsional dan struktural, di lingkungan masing-masing bertanggung jawab terhadap perilaku dan tingkah laku warganya secara konsepsional. Pendidikan oleh kedua jenis pemimpin masyarakat ini antara lain adalah menguasai, menyalurkan, membina, dan meningkatkan kualitas anggotanya. Note: setiap anggota masyarakat secara tidak langsung mengadakan kerjasama dan saling mempengaruhi untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembinaan kerjasama antar orang tua, sekolah, dan masyarakat. Setelah kita melihat ketiga macam tanggung jawab dan pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat, tampaknya ada kesamaan rasa tanggung jawab yang dipikul oleh ketiga macam lingkungan pendidikan ini. Mereka secara tidak langsung telah mengadakan kerjasama yang erat di dalam praktek pendidikan. Kerjasama yang erat itu tampak dari hal-hal berikut. Orang tua anak meletakkan dasar-dasar pendidikan di rumah tangga, terutama dalam segi pembentukan kepribadian, nilai-nilai luhur moral, dan agama sejak kelahirannya. Saya Putri Gita Wijaya. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengaruh timbal balik antara sekolah dengan masyarakat. Nah, apa sih hubungan timbal balik yang terjadi antara masyarakat dengan sekolah? Pendidikan sekolah dan masyarakat adalah dua faktor yang saling berpengaruhi. Keduanya mempunyai timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Seorang anak didik setelah mendapatkan pendidikan dari keluarganya akan segera berlanjut untuk mencari ilmu di sekolah. Dalam lingkungan yang baru ini, peserta didik diberi berbagai macam ilmu pengetahuan yang berguna bagi dirinya sendiri maupun orang banyak. Setelah itu, dia akan beranjak ke lingkungan selanjutnya, yaitu masyarakat. Disinilah ia akan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang dia dapat di sekolah. Pengaruh serta timbal balik antara sekolah dengan dunia masyarakat sangatlah penting karena itu sangat menentukan kewajiban serta tingkah laku anak pada kehidupan sosial masyarakat. Nah, apa sih hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat? Pengaruh sekolah terhadap masyarakat pada dasarnya tergantung kepada luas tidaknya produk serta kualitas output dari sekolah tersebut. Semakin besar output sekolah tersebut dengan disertai kualitas yang mantap, dalam artian mampu mencetak sumber daya manusia yang lebih bagus dengan kualitas yang baik, maka tentu saja pengaruhnya sangat positif bagi kehidupan masyarakat. Nah, meskipun lembaga pendidikannya mengeluarkan outputnya, tetapi sumber daya manusianya tidak berkualitas, itu juga menjadi masalah tidak saja bagi output yang bersangkutan, tetapi berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Keterkaitan masyarakat dengan pendidikan sangatlah erat dan saling mempengaruhi. Suatu kenyataan bagi setiap orang bahwa masyarakat yang baik, maju, dan modern adalah masyarakat yang di dalamnya ditemukan suatu tingkat pendidikan yang baik. Atau bisa juga dibilang suatu masyarakat yang maju karena adanya pendidikan yang maju, baik, dan berkualitas pula. Pendidikan yang modern hanya ditemukan di dalam masyarakat yang modern pula. Sebaliknya, masyarakat yang kurang memperhatikan pembinaan pendidikan akan tetapi terbelakang, tidak hanya di segi interkualitatif, tapi juga di segi sosial kultural. Nah, apakah ada manfaat timbal balik antara sekolah dan masyarakat? Sudah pasti ada manfaatnya. Manfaat yang pertama bagi masyarakat adalah
adanya bantuan tenaga terdidik pada bidangnya. Ini ikut memperlancar pembangunan di lingkungan masyarakat tersebut. Yang pertama, bagi sekolah manfaatnya adalah sekolah mendapatkan masukan dalam penyempurnaan pendidikan _pelajaran _PBM akibat interaksi sekolah dengan masyarakat. Manfaat bagi masyarakat yang kedua adalah masyarakat akan dapat secara terbuka menyatakan realita di masyarakat tersebut kepada para terdidik yang datang atau ada di lingkungan tersebut. Sedangkan manfaat yang kedua bagi sekolah adalah memberikan pengalaman langsung dan praktis bagi siswa dalam membagikan hal. Manfaat yang ketiga bagi masyarakat yaitu meningkatkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang lebih maju terhadap program pemerintah di lingkungan masyarakat tersebut. Manfaat yang ketiga bagi Lanjut. Nah, manfaat yang ketiga bagi sekolah adalah terdorong untuk mengikuti lebih banyak dalam berbagi segi masyarakat. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.